Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Mubarok. Kali ini saya akan membahas tentang penjelasan mengenai mata kuliah Psikologi Komunikasi. Pertama, saya akan membahas mengenai penjelasan konsep psikologi tentang manusia meliputi psikoanalisis, behaviorisme, kognitif, dan humanis. Ada 4. Yang pertama, psikoanalisis. Psikoanalisis secara umum berarti suatu pandangan tentang manusia, di mana ketidaksadaran memegang peranan sentral. Psikoanalisis memandang kejiwaan manusia sebagai ekspresi dari adanya dorongan yang menimbulkan konflik. Konflik timbul karena adanya dorongan-dorongan yang saling bertentangan. Baik dari dorongan yang disadari maupun yang tidak disadari. Terdapat 3 subsistem dalam kepribadian manusia. Kepribadian manusia terdiri atas 3 subsistem, yaitu ide, ego, dan superego. Yang pertama ada ide, adalah sistem dasar kepribadian yang merupakan sumber dari pada segala dorongan instintif, khususnya seks dan agresi. Yang kedua itu ada ego, merupakan aspek psikologis yang timbul karena kebutuhan individu untuk berhubungan dengan dunia realita. Yang ketiga itu yang terakhir ada superego, merupakan subsistem yang berfungsi sebagai kontrol internal yang terdiri dari kata hati, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan, dan ego ideal, apa yang seharusnya saya menjadi. Lalu selanjutnya ada behaviorisme. Behaviorisme sangat bermanfaat untuk menjelaskan persepsi interpersonal, konsep diri, eksperimen, sosialisasi, kontrol sosial, serta ganjaran dan hukuman. Behaviorisme menganalisis perilaku manusia hanya berdasarkan perilaku yang nampak serta dapat diukur. Behaviorisme juga memandang perilaku tertentu manusia memerlukan peneguhan reinforcement, sedangkan kemampuan potensial untuk melakukan ditentukan oleh peniruan yang bisa disebut imitation dalam suatu proses belajar sosial atau bisa disebut social learning. Behaviorisme memandang manusia sebagai homo mechanicus atau bisa disebut manusia mesin. Lalu kemudian ada psikologi kognitif. Memandang manusia selaku makhluk yang senantiasa berupaya menguasai lingkungannya, makhluk yang sangat senantiasa berpikir. Homo sapiens dalam suatu kelompok manusia hendak ada sifat-sifat kelompok yang tidak dipunyai orang. Para psikolog Gestalt melaporkan kalau manusia tidak membagikan respon kepada stimulus secara otomatis. Manusia merupakan organisme aktif yang menafsirkan serta apalagi mendistorsi area. Saat sebelum membagikan respon, manusia menangkap dahulu pola stimuli secara totalitas dalam satuan-satuan yang bermakna. Kemudian ada humanisme. Memandang manusia dengan optimis, mempunyai kecenderungan alamiah buat bergerak mengarah aktualisasi diri. Manusia mempunyai kebebasan buat berkehendak, mempunyai pemahaman buat memilah, dan mempunyai harapan. Walaupun mempunyai keahlian jahat serta mengganggu, namun bukan ialah esensi dari manusia. Sifat-sifat yang jahat timbul dari rasa frustasi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Yang selanjutnya itu ada sensasi. Sensasi atau sensation berasal dari bahasa Latin yaitu sensatus, yang berarti dianugerahi dengan indera atau intelek sesuai. Sensasi merupakan tahap awal penerimaan data dari area luar. Dalam proses penerimaan serta pengolahannya, data diucap dengan komunikasi interpersonal, di mana perlengkapan indera merupakan aspek yang menentukan. Proses penangkapan stimuli oleh perlengkapan indera inilah yang disebut dengan sensasi. Proses sensasi ini terjalin sebab sebagian aspek semacam jangkauan alat indera, perbandingan pengalaman dan area budaya, serta aspek situasional yang datang ke alat indera kita. Kemudian ada persepsi. Persepsi merupakan pengaturan identifikasi serta penerjemahan dari data yang diterima lewat panca indera manusia dengan tujuan untuk memperoleh penafsiran serta uraian hendak area dekat. Dengan cara menginterpretasi atau mengerti pesan yang telah diproses sistem indrawi kita, proses memberi makna pada sensasi.
Jadi sensasi adalah bagian dari persepsi pengalaman-pengalaman langsung dan mendasar akibat dari suatu stimulus fisik tertentu. Lanjut, ada memori. Memori adalah stimuli yang telah diberi makna, direkam, dan kemudian disimpan dalam otak manusia secara singkat. Memori meliputi 3 proses, yaitu perekaman atau bisa disebut encoding, yaitu pencatatan informasi melalui reseptor indera dan sirkuit saraf internal. Kemudian ada penyimpanan, storage, yang menentukan beberapa lama informasi itu berada berserta kita dalam bentuk apa dan di mana. Penyimpanan bisa bersifat aktif atau pasif. Lalu ada pemanggilan atau bisa disebut retrieval, yang dalam sehari-hari disebut mengingat kembali data. Mengingat kembali adalah menggunakan informasi yang disimpan. Kemudian selanjutnya ada berpikir. Berpikir adalah sebuah aktivitas kerja otak mengenai suatu hal. Berpikir juga merupakan aktivitas mental, sebab berpikir tidak hanya menggunakan aktivitas otak namun juga menyangkut semua bagian tubuh dan juga perasaan atau emosi dalam psikologi yang dikeluarkan untuk mengambil keputusan. Selain itu, berpikir juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan, memecahkan persoalan, dan menghasilkan sesuatu yang baru. Kemudian yang terakhir, contoh sensasi merupakan bagian dari persepsi. Di sini saya mengambil contoh saat kita makan. Kita mungkin sering memiliki pemikiran tersendiri terhadap masakan tersebut, apakah enak atau tidak. Sebelum proses berpikir masakan tersebut enak atau tidak, kita telah mengalami sensasi merasakan makanan yang ada melalui indera pengecap. Stimulus ini yang kemudian akan diteruskan hingga ke tahap asosiasi dan persepsi. Ini merupakan contoh dari sensasi. Kemudian ada contoh dari persepsi. Saya ambil contoh dari penjelasan ini bisa digambarkan ketika seorang kita melihat orang lain yang ia sukai atau ia sayangi. Sebagai contoh, seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu ketika melihat dan menggendong anaknya akan memiliki persepsi tersendiri yang merupakan sebuah bentuk kasih sayang dari ibu kepada anaknya. Persepsi-persepsi ini akan muncul sebagai bentuk dukungan dan juga perasaan cinta kepada orang lain. Ini adalah bentuk dari contoh persepsi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata maupun kesalahan materi saya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.